Oke, hari ini kita ganti downpipe. Kita coba yang tipe terbaru ya, ada sedikit modifikasi. Nah, ini kita lihat ada beberapa downpipe. Nah, yang ini merek lain, ini dua merek lain ya. Merek lain, ini ada juga brand terkenal. Ini kita kalau bisa cek beratnya, ya beratnya ini lebih berat dikit lah ya daripada ini. Nah ini lebih berat lagi, berat banget ini. Ini juga berat. Ini produksi kita dua ini. Nah biasanya untuk nyuri kosnya, ini biasanya ininya bukan dari stainless. Nah kita ini dari stainless. Ini untuk buktikannya ini kan ada magnet ya. Nah ini kalau stainless nih, ya tuh nggak mau nempel ya. Jatuh ya. Nah cuman yang ini, nah ini nempel nih. Tuh nempel ya. Nah punya kita nggak mau. Tuh ya. Tuh karena ini benar-benar murni stainless. Nah perbedaannya, yang ini ya desainnya beda ya. Ini lurus saja, diameternya sama. Yang ini sedikit ada gede. Nah ini kalau yang ini juga ada rada ngerucut. Nah yang terbaru dari kita ini lebih besar lagi. Cuma ini tetap merucut ya. Nah ininya pun lebih besar, diameternya lebih besar daripada yang dulu. Nah, ini kalau kita bandingin, ini dibandingin ya. Tuh lebih besar. Harapannya lebih loss ya. Harapannya lebih loss. Nanti kita coba performanya setelah dipasangkan. Oke, ini barangnya udah ready 3. Oke, kita coba pasang sekarang ya. Oke, sekarang kita review ya. Setelah penggunaan sekitar dari kemarin ya, beberapa jam. Nah, kalau sedikit review penggunaan dalam kota dibandingkan dengan downpipe yang lama, sebetulnya tidak ada perbedaan terlalu signifikan ya. Kalau dalam kota, jadi kecepatan di bawah 20, 30, 40 itu sebetulnya tidak terlalu kerasa. Begitu juga di tanjakan juga tidak terlalu signifikan juga. Tenaganya sama, kurang lebih sama lah ya. Responnya juga enak sama. Nah, cuma akan terasa sekali itu ketika kita nyoba di tol. Nah, di tol itu benar-benar kerasa berbeda. Dari kecepatan rendah sampai tinggi itu benar-benar kerasa ngisi terus, padat ya. Jadi istilahnya buat saya padat, nggak ngempos. Nah, yang downpipe lama bukan berarti jelek, tidak berarti jelek ya. Cuma kalau dibandingkan yang ini lebih terasa padat. Jadi untuk tarikan itu jadi lebih signifikan jauh, dan tenaganya itu bisa dibilang gimana ya? Ketika kita kecepatan butuh injek pole ya, atau istilahnya full acceleration, itu dia nafasnya jadi panjang sekali, nariknya panjang. Jadi gigi 2, gigi 3 tuh 120 tuh masih narik, dan dia masih belum mau pindah gigi. Jadi tenaganya padat ya, padat banget. Cuma saya belum tes 0-100 berapa, cuma rasanya sih pasti jauh lebih signifikan, karena dia nahan di gigi-gigi bawah, jadi kuat kalau buat tarikan panjang. Nah, oke, kalau review mengenai downpipe ya, banyak yang mau bertanya masalah downpipe tuh apa sih, ngapain pakai downpipe. Jadi seperti diketahui, Almas itu baik seri yang tipe lama 5-seater, eksklusif 7-seater, maupun yang RS pun penyakitnya sama sih. Tarikan bawah lemot, turbo lag ya. Turbo lag itu jadi kalau kita lagi mau nyalip, kita nginjek, itu ada jeda sekian milisecond ya. Jadi tidak langsung kayak mobil NA, non aspiratif ya, langsung ada tenaganya. Semua mobil turbo begitu memang. Cuma kalau di Almas ini memang rada kebangetan ya nge-lagnya. Apalagi kalau di tol, kalian kerasa banget kayaknya mau nyalip, cuma ketika digas
nggak ada tenaganya, nunggu. Nah ini bisa berbahaya juga, padahal kita sudah ngambil jalur kanan, itu bisa ditabrak dari belakang, jadi hati-hati. Nah kemudian engine brake ya, Almas tuh memang dari dulu penyakitnya memang engine brake. Jadi kecepatan, kalau gigi D itu kecepatan 30 ya kalau nggak salah ya, kalau S itu sekitar 40 itu udah kerasa. Kita kalau lepas gas ya, biarkan dia jalan mobil meluncur, lepas gas itu ketika kita perhatikan kecepatan nih, current speed ya, nih kelihatan current speednya turun ke 40 atau 30, itu langsung kerasa kayak direm ya, tiba-tiba nyendat gitu, padahal kita nggak nginjek rem. Nah itu kerasanya rada nggak enak juga. Belum lagi terkadang juga banyak orang Almas owner yang mengalami ketika lagi jalan itu, ketika di kecepatan di bawah 20 ya, itu kadang ndut-ndutan, padahal kita ngegasnya standar stabil aja, kaki nggak gerak, cuma terkadang mobilnya bisa maju mundur, kerasa kayak ndut-ndutan, kayak kita baru belajar nyetir. Nah hal-hal seperti ini nih sebetulnya dengan digantinya downpipe itu banyak membantu sekali ya. Semua problem engine brake, turbo lag, dan ndut-ndutan itu kerasa signifikan hilang. Jadi worth it lah ya, worth it untuk dipakai, dan itu solusi yang murah ya, tidak merubah electrical. Itu sebetulnya plug and play juga ya. Jadi knalpot lama yang ada katalisnya itu dicopot, kemudian diganti dengan downpipe yang stainless tebal ini. Nah di luaran memang banyak dijual downpipe yang murah-murah ya, ada juga yang murah-murah. Nah satu, perhatikan tuh kualitasnya. Saya pun terakhir pakai merek yang cukup ternama, kualitasnya ternyata ya nggak sebanding dengan namanya ya. Jadi satu, stainless yang dipakai bahannya beda dengan yang diproduksi oleh Almaser. Yang diproduksi oleh Almaser itu menggunakan stainless 304. Kemudian juga bagian sambungan yang ke body ke mesin dan ke exhaust itu banyak kan dicuri di situ. Jadi mereka pengelasannya itu juga ngelasnya bagian luar aja, banyak kan dalamnya nggak dilas. Di video sebelumnya ada, nanti kalian lihat ya. Selain itu bahannya itu bukan murni stainless. Nah itu ada di video tadi, di menit-menit pertama yang saya kirim video kemarin, itu bahannya bukan dari stainless. Nah itu bisa dicek pakai magnet ya. Kalau stainless murni dia nggak mau, magnet tuh nggak mau nempel. Oke, jadi punya saya tuh umurnya udah sekitar downpipe-nya udah sekitar berapa ya, udah hampir 3 tahun, itu sudah berkarat, kepalanya tuh udah berkarat, dan itu kalau dibiarkan bisa putus. Dan itu sudah dialami juga di merek lainnya selain merek yang kemarin saya pakai, itu putus di jalan ya. Nah itu juga ya berbahaya ya, ngeribetin juga, karena bahannya bukan stainless, hanya besi biasa. Terakhir beratnya downpipe itu kalian bisa timbang nantinya ya. Beratnya downpipe itu untuk pembandingan bisa kalian timbang. Rata-rata yang beredar di pasaran itu beratnya di bawah 2 kilo, 1,7, 1,8 sekitar segitu. Punya kita karena tebal bahannya itu beratnya sampai 2,8 mendekati 3 kilo. Kalian bisa cek sendiri, nanti kalian timbang sendiri, dan untuk kualitas stainless 304-nya kalian bisa tes dengan pressure, tekanan, dan panas. Kalian tanyalah ke ahlinya, yang bagian stainless pasti ngerti. Oke, sekian aja. Jadi kelemahannya untuk downpipe otomatis ya memang polusi di lingkungan. Nah jadi ya baunya memang ada sedikit aroma, itu tidak beda dengan kalau kita pakai katalis converter, otomatis baunya dari mesin tuh hilang. Dan ini baunya memang tidak bagus, tidak enak, cuma tidak masuk ke dalam kabin ya. Bau tuh hanya di luar. Jadi kalian kalau ada mobil lewat, Almas lewat pakai downpipe itu kecium seperti itu. Dan kalau kalian manasin mobil di parkiran ya otomatis kecium ya. Udah, itu aja reviewnya. Kalau mau beli ada di link di deskripsi ya. Oke, thank you.